Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Sang Hyang Cipta Rasa yang akan mempersembahkan kisah-kisah mistis menarik untuk menghibur teman-teman semua dimanapun berada. Sebelum ke cerita, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah bergabung di channel ini. Dan bagi yang belum bergabung, silakan mampir dan berikan dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lainnya agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tak ketinggalan cerita dari setiap video terbaru yang kami upload. Untuk menjaga privasi dalam cerita ini, nama tokoh dan tempat kejadian telah kami samarkan. Apabila ada kesamaan cerita, nama tokoh dan tempat kejadian mungkin hanya kebetulan saja. Waktu sekira pukul 2 sore. "Ip, aku ikut kamu ya," ujar Teddy pada Arif temannya. "Ayo, boleh," ujar Arif. Dua orang pemuda itu adalah teman kerja yang sudah beberapa tahun bekerja di kota tersebut. Teddy adalah orang setempat, sedangkan Arif adalah pendatang yang kebetulan tinggal di rumah kos milik orang tua Teddy. Setelah berpamitan pada orang tua Teddy, mereka pun bersiap-siap berangkat menuju kampung halaman Arif yang cukup jauh. Butuh waktu 3 jam untuk sampai di rumah Arif. Namun, dikarenakan waktu itu musim hujan, akhirnya beberapa kali mereka berteduh di warung pinggir jalan menunggu hujan reda. Setelah hujan reda, mereka melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, sekira 20 menitan lagi mereka akan sampai di rumah. Itu pun harus melewati jalan alternatif dengan melewati jalan kampung. Arif segera membelokkan laju sepeda motornya memasuki jalanan kampung yang lengang. Di kiri kanan jalan itu banyak terdapat ladang rumput tempat warga sekitar mencari pakan ternak, serta kebun-kebun warga yang dipenuhi aneka tanaman dan semak belukar. Bagi Arif, jalan itu cukup familiar, walaupun sekarang ia jarang melewati jalan itu dikarenakan bekerja di luar kota. Namun tidak bagi Teddy. Ia yang selama ini tinggal di kota, yang setiap saat berada di dunia keramaian tiada hentinya. Merasakan bulu kuduknya merinding. Bahkan berkali-kali sudut matanya seperti melihat sekelebatan cahaya aneh di sepanjang perjalanan di area tersebut. Hari pun menjelang senja. Terdengar riuh suara-suara binatang malam menjambut senja. Mendengar suara-suara tersebut, Teddy semakin merinding. Tak sengaja ia memeluk pinggang temannya. Refleks temannya itu menepis dan melepaskan pelukan di pinggangnya. "Lepaskan, risih duh," ujar Arif membentak. Aku takut. Di sini banyak setan," ujar Teddy. Mendengar hal itu, segera Teddy menghentikan laju kendaraannya, lalu menatap wajah Teddy dengan tajam. Sepertinya ia marah pada temannya. "Jangan bilang begitu, pamali," katanya. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan. Disinilah keanehan mulai terjadi. Sekian lama memacu kendaraannya, tak jua sampai ke tujuan. Jalan itu sepertinya semakin panjang tak berujung. Padahal menurut perhitungan, jarak ke rumah Arif hanya tinggal beberapa menit saja. Sedangkan hari mulai gelap. Kepanikan mulai terjadi. Arif khawatir jika bensin tak cukup untuk sampai di rumah. Ia kembali menghentikan laju kendaraannya, lalu memeriksa tangki bensinnya. Mukanya mendadak pucat, sebab bensin dalam tangki hanya tinggal sedikit. Sementara ia masih bingung apakah ia melewati jalan yang salah, karena sedari tadi tak jua menemukan jalan yang menuju ke rumahnya. Jika bahan bakar habis, harus membeli di mana? Di sana hanya nampak jalan yang kiri kanannya telah nampak gelap. Di tengah kemanikan itu, Teddy berujar, "Duh, lapar, kita cari warung yuk." Arif tak menyahut.
Jangankan mencari makanan, ia masih memikirkan bahan bakar jika habis di perjalanan nantinya. Tiba-tiba, beberapa meter dari tempat mereka menghentikan sepeda motornya, terlihat seperti ada sebuah warung kecil dengan lampu temaram yang berada persis di simpang jalan. Aneh, padahal dari tadi yang nampak hanya kegelapan malam. Tak ada warung, bahkan tak terlihat ada jalan bercabang di sana. Teddy yang merasakan perutnya lapar, tanpa pikir panjang, segera berjalan lebih dulu ke arah warung tersebut. Diikuti oleh Arif, seraya mendorong sepeda motornya. Terlihat jelas oleh mereka berdua. Di dalam warung nampak berkerumun beberapa orang laki-laki dengan mengenakan kain sarung. Terlihat pula seorang wanita parubaya berdiri melayani pembeli. Namun aneh, ketika mereka hendak masuk ke dalam warung, satu persatu orang-orang itu mulai pergi meninggalkan warung tersebut. Tinggallah mereka berdua bersama pemilik warung. Setelah memesan makanan, mereka pun makan dan minum dengan lahap. Sesekali mereka melirik ke arah pemilik warung yang hanya berdiri memperhatikan mereka berdua. Basa-basi Teddy bertanya pada pemilik warung, namun mereka malah merinding mendengar suara pemilik warung yang menyahut dengan suara sengau. Segera mereka mempercepat makannya. Setelah membayar, mereka pun berpamitan pada pemilik warung. Tak lupa mereka membeli beberapa makanan untuk dibawa pulang ke rumah. Setelah menghidupkan sepeda motornya, mereka pun bersiap melajukan kendaraannya. Namun, Teddy merasakan ada hal yang ganjil dengan warung tersebut. Ia pun penasaran menoleh ke belakang. Dan benar saja, perasaan anehnya terbukti nyata. Makanan yang tadinya tertata rapi di dalam warung telah berubah menjadi daun-daun dan ranting yang berserakan. Dan pemilik warung telah berubah menjadi sosok yang sangat menyeramkan. Astagfirullah, ujar Teddy. Arif pun ikut menoleh. Astagfirullah, ujarnya. Segera Arif tancap gas meninggalkan warung tersebut, menembus kegelapan malam itu. Namun keanehan kembali terjadi. Beberapa kali ia malah berputar dan kembali melewati warung tersebut yang kini telah kosong dengan lampu yang masih temaram. Mereka pun semakin panik, dan yang terakhir kali kembali mereka sangat ketakutan sebab kendaraan mogok persis di depan warung misterius tersebut. Sontak saja mereka lari rintang pukang menjauh meninggalkan sepeda motornya. Baru beberapa langkah, tiba-tiba sosok menyeramkan yang tadi berada di warung telah berdiri persis beberapa langkah di depan mereka. Tak ayal lagi, mereka pun berteriak-teriak kencang. Tak lama, tubuh mereka pun ambruk di tempat tersebut. Pun baru tersadar keesokan harinya dan menyadari mereka telah berada di rumah Arif. Terlihat orang tua Arif dan kerabat yang berkerumun seraya membaca-baca doa. Alhamdulillah, ujar mereka serentak. Setelah itu mereka bangkit dan duduk seraya menceritakan kejadian seram semalam. Arif teringat makanan yang ia beli semalam di warung itu, dan ketika membukanya hanya terdapat daun-daun dan ranting yang sudah kering. Astagfirullah, ujar Arif seraya melemparkan kantung plastik tersebut. Menurut cerita orang tua Arif, jika di tempat itu ada penunggunya yang sewaktu-waktu akan menampakkan diri pada orang yang baru datang ke kampung tersebut. Dan warung di simpang jalan yang misterius itu, pemiliknya telah beberapa waktu meninggal dunia ketika Arif berada di kota. Nah teman-teman, sampai di sini ceritanya. Semoga dapat menghibur kalian semua dimanapun berada. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan ceritanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di kisah mistis selanjutnya.
hanya di Sang Hyang Cipta Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.